Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dike Paradiba dengan NIM 06141382429086 dengan mata kuliah peserta didik anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dara Zulaiha MPD dan Ibu Dr. Anda Rukia MPD. Di sini saya mengobservasi tentang perkembangan anak di usia 5-6 tahun tentang perkembangan kognitifnya. Di sini juga saya mengobservasi di TK Habula, di mana seperti yang sudah saya lihat langsung bahwa anak di sini sudah baik dalam perkembangan kognitifnya. Di mana anak-anak tersebut yang sudah saya katakan baik, yang pertama itu dia sudah bisa berpikir logis, seperti memahami konsep sebab akibat dan memecahkan masalah sederhana. Dan juga penguasaan bahasa anak, mereka juga dapat menggunakan kalimat yang lebih kompleks dan jelas, yang memiliki kosakata yang lebih banyak, sehingga mampu menceritakan pengalaman dan ide-ide mereka dengan jelas. Dan juga mereka sudah mulai memahami angka dan hitungan. Anak-anak sudah mampu mengenali angka, menghitung angka, menjumlahkan, menghitung objek, dan memahami konsep dasar matematika seperti penjumlahan dan pengurangan sederhana. Dan juga dengan tambahan, dia sudah memahami kemampuan mengenali waktu. Anak mulai memahami konsep seperti waktu, misalnya hari ini sudah jam berapa. Dan juga anak juga sudah terlihat mandiri dalam belajar. Mereka menunjukkan minat untuk belajar secara mandiri, seperti mencari tahu jawaban atas pertanyaan yang mereka atas pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Dan juga kemampuan dalam mengikuti instruksinya. Di sini anak sudah dapat mengikuti instruksi yang lebih kompleks dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu gurunya saat mengajar. Langsung saja kita ke next video pengamatan. Selamat menyaksikan.
Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Dike Paradiba dari mahasiswa PG PAUD dari Unsri. Jadi di sini Ibu, saya di sini ingin memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu berupa observasi. Di mana di sini saya mengambil tentang tema perkembangan kognitif anak. Nah, di sini Ibu izin saya di sini mau mewawancarai Ibu tentang hasil observasi yang sudah saya amati tadi. Nah, di sini tadi saya sudah lihat bahwa perkembangan anak itu sudah mencapai bagus Ibu. Di sini juga itu kisaran umur sampai berapa ya Bu? Dari 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Ya, untuk saya sudah amati tadi bahwa di sini kemampuan berpikir kritisnya sudah oke, kemampuan memecah masalahnya, kemampuan mengingat, kemampuan berbahasa, kemampuan menghitung dasar maupun keterampilan sosial dan interaksinya. Baik Ibu, ada kedua wawancara yang ingin saya sampaikan, yaitu langsung saja ya Ibu. Dalam pembelajaran sehari-hari, bagaimana Ibu mengamati kemampuan berpikir kritis anak? Untuk kemampuan berpikir kritis sehari-hari biasanya ada yang pertama, kita kan sebelum pelajaran berhitung. Untuk matematikanya berhitung tadi. Nah, itu biasanya ada anak-anak yang masih salah berhitungnya. Jadi itu kita bisa benari bagian mana yang salah. Seperti tadi contoh tadi, ada anak yang masih salah berhitung setelah angka 6, langsung melewati ke angka 9, angka 10. Kita kita kasih tahu mereka, bukan kita menyalahkan mereka, tapi kita suruh lagi mereka mengingat lagi ada angka yang terlewat. Nah, kalau di kelas ini ada alat yang mendukung seperti angka yang sudah ditempel di kelas, jadi mereka bisa mengingat angka berapa yang sudah mereka lewatkan. Kalau untuk ini Ibu, yang ada lagi, dapatkah Ibu memberikan contoh situasi di mana anak-anak itu menunjukkan kemampuan memecahkan masalahnya? Oke, kemampuan memecahkan masalah seperti tadi kan ada kuis sebelum pulang. Iya. Nah, kuis itu sehari dilakukan setiap hari selama Senin sampai Jumat. Jadi sebelum pulang anak-anak itu dikasih kuis sampai mana mereka itu kemampuannya pelajaran setelah dipelajarin tadi. Jadi seperti tadi belajar matematika. Jadi kita kasih kuis persoalan yang sudah kita ajarkan kepada mereka untuk mampu mengingat ya? Iya, untuk mampu mengingat sekaligus memecahkan masalah persoalan matematika tadi. Oke. Selanjutnya itu Ibu, aktivitas apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mereka? Oke, kalau untuk bahasa biasanya di kelas ini ada satu pelajaran khusus untuk bercerita. Jadi anak-anak itu maju ke depan, mereka ceritain apa aja kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Misalnya dari mereka bangun tidur sampai mereka pergi ke sekolah, sampai mereka mengaji, sampai mereka tidur kembali di malam hari. Selanjutnya itu bagaimana anak-anak menunjukkan pemahaman dasar tentang angka dalam perhitungan yang Ibu contohkan tadi? Untuk pemahaman dasar itu yang pertama yang kita tekankan itu lebih ke berhitung secara urut. Dari misalnya kita ajarin berhitung dari 0 sampai 20. Apakah mereka itu sudah lancar atau belum? Karena biasanya masih ada anak-anak yang suka lupa. Pada dasarnya kan anak-anak itu memang sambil bermain ya belajarnya. Jadi kita nggak maksain mereka harus bisa, tapi mereka itu belajarnya kita konsistenkan sampai mereka bisa. Itu selanjutnya bagaimana interaksi sosial antara anak-anak itu mempengaruhi perkembangan kognitif mereka? Karena mereka itu kan bermain sesama mereka dan mereka itu punya pembahasan juga sama mereka. Contoh kita ambil tadi kan kita belajar matematika. Mereka itu berinteraksi sosial, mereka bertanya sama temannya. Misalnya ada temennya yang jawab salah, misalnya saya kasih soal, gurunya kasih soal nih 4 tambah 5, terus ada jawabnya sudah temennya berhitung, jawabannya 8, ada temennya yang ngoreksi, salah. Jadi mereka itu berdiskusi sesama mereka. Oke, lalu apakah Ibu melihat hubungan antara permainan bersama dan keterampilan kognitifnya? Ada. Kalau untuk permainan bersama itu ada seperti puzzle ya. Mereka itu sehari-hari biasanya sebelum masuk kelas ada APE, alat pendukung pembelajaran, itu seperti puzzle.
Dan puzzle itu kan melatih kemampuan berpikir kritis mereka untuk memecahkan masalah, untuk menyusun puzzle yang sudah ada supaya bisa terbentuk puzzle-nya. Lalu tantangan yang sering Ibu hadapi dalam mendukung perkembangan kognitif anak-anak di sekolah ini? Sejauh ini saya rasa tidak ada tantangan yang begitu berarti untuk anak-anak, karena anak-anak itu kan pada dasarnya cerdas. Hanya itu tergantung pada konsisten kita gimana kita ngajarin mereka. Lalu apakah ada jenis kegiatan lain selain permainan puzzle yang Ibu jelaskan tadi? Oh, ada. Contohnya itu membuat karya. Jadi seperti dilihat ya di dinding itu ada nama yang potongan-potongan kertas itu ditempel. Kalau untuk namanya kita kan TK kita bermain sambil belajar. Jadi itu nggak cuma nama aja, jadi ada angka. Saya tulis angka di kertas, nanti mereka tempel angkanya di kertas, menyesuaikan gitu. Jadi saya tulis angka di kertas dan nanti mereka saya sediakan juga untuk menempel. Jadi mereka menempelkan angkanya sesuai dengan yang sudah ada. Menempel. Itu jadi mereka tuh malah kalau sambil bermain lebih cepat daya ingatnya dibanding kita ngajari 1, 2, 3. Lalu kegiatan itu mengapa Ibu tersebut pilih? Karena tadi saya bilang kemampuan anak itu lebih cepat ketika mereka sambil bermain. Jadi mereka itu daya ingatnya justru lebih lagi daripada kita ngajarin dengan tulisan ya. Mereka itu lebih cepat dengan seperti gambar, seperti menempel. Jadi kita bisa manfaatkan kegiatan itu untuk mendukung kognitif anak tadi. Contohnya saya tulis ada juga satu pakai namanya plastisin. Jadi anak-anak itu kita latih untuk membuat angka dari plastisin. Oke, mungkin itu saja Ibu tentang wawancara saya mengenai observasi hari ini, yang dimana itu saya mengambil teori dari perkembangan kognitif anak. Oke Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video observasi saya mengenai perkembangan kognitif anak di usia 5-6 tahun di TK Habula. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.